berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Kau telah membuktikan kasih dan setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Haleluya, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan sayang-Mu selama ini. Terima kasih Tuhan.
selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu, dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu, dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Engkau yang jadi kekasih jiwa kami. Oh sungguh Kaulah segala-galanya. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya.
Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan, ku kagum, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Engkau, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kasih Tuhan, syukur kembali pagi hari ini kami masih dapat bangun Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan bagi kami semua. Yang hari ini Tuhan kami dapat memandang lagi wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami boleh senantiasa dipenuhi dengan anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang buka hati kami ini Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan mengajari kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan
Amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, ya Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kita mulai. Oke. Kebanyakan dari mereka yang menjelaskan Alkitab menggunakan kesimpulan logis. Logika maksudnya ya. Dan tidak punya latar belakang yang sesungguhnya. Mereka hanya menggunakan logika untuk menyimpulkan banyak hal. Jadi disimpulkan sendiri ya. Tahun demi tahun tidak seorang pun berani membedah Alkitab atau berkata tidak pada Alkitab. Karena kitab ini adalah kitab suci. Dan orang memujanya sebagai Tuhan. Ada yang berani saudara. Bahkan ditahbiskan. Tinggi sekali saudara. Setelah mulai lihat itunya ya. Bagaimana tingginya Alkitab itu ketika sudah ditahbiskan. Sama seperti ketika manusia ditahbiskan gitu, menjadi pendeta. Waduh. Disertai dengan jubah-jubah gitu. Disertai dengan sertifikasi saudara. Apalagi kalau ada gelar DR di depannya gitu. Ya kan? Sehingga dia kayak nggak manusia biasa lagi. Makanya saudara, segala perkataannya dianggap benar. Gitu kan? Oh, pendeta kami bilang kayak gini. Nah, udah. Kalau sudah kayak gitu, apalagi kalau dulu istilah gembala pembina dulu. Aduh, sudah sakti sekali. Kalau di orang Batak, opui kan. Kalau sudah dibilang opui kan, itu kan gelar ya. Sehingga nggak mungkin salah lagi. Jadi ketika mengatakan rasul, ini berkata gitu. Di Katolik disebutkan rasul kan, paus gitu. Nah kalau sudah pakai itu saudara, maka dianggap tidak pernah salah lagi. Jadi kadang apapun perbuatannya sudah dianggap ya dia bisa diampuni oleh Tuhan.
ada privilege gitu bagi orang itu. Seperti itu ya, awal mulanya saudara, kitab suci itu. Ya, jadi lihat hati-hati saudara ya, ketika kita mendengarkan kebenaran ini saudara. Gamblang sekali. Jadi kitab suci itu jadi menggantikan Tuhan. Mana yang lebih besar? Kitab suci daripada Tuhan. Tentu orang akan menjawab, Tuhan. Tapi pada kenyataannya, ya Tuhan itu kan gak kelihatan. Kita bisa lihat dari firman yang tertulis dalam kitabnya. Wah, siapa yang bisa yang mengatakan itu kitabnya? Itu kan manusia loh saudara, bukan Tuhan. Siapa yang memasukkan, yang mengumpulkan semua isi-isi, misalnya surat-surat itu gitu kan? Siapa? Manusia toh? Apakah murid-murid itu pernah membayangkan kalau tulisan-tulisan mereka itu akan menjadi panduan utama bagi sekumpulan agama Kristen gitu? Tidak. Apakah mereka mengharapkan begitu? Tidak. Jadi setelah tidak ada lagi gerakan Tuhan gitu, disitulah manusia mengumpulkan tulisan-tulisan para rasul-rasul dan sebagainya saudara. Dijadikanlah itu menjadi pegangan utama saudara. Iya. Dengan harapan kekristenan itu menjadi selaras. Tapi coba perhatikan saudara, apakah sama semua kekristenan? Tidak kan? Mungkin kekristenan lah agama yang paling banyak turunannya gitu. Banyak alirannya. Kristen yang paling banyak alirannya. Ya. Nah, jadi perhatikan ya di sini ya. Ini sudah berlangsung selama beberapa ribu tahun. Tuhan tidak memedulikannya dan tidak seorang pun menemukan hal yang sebenarnya mengenai Alkitab. Sesungguhnya memuja Alkitab adalah penyembahan berhala. Tetapi tidak seorang pun dari antara orang percaya yang taat tersebut berani memandangnya dengan cara demikian. Iya, coba lihat saudara. Kebenaran ini benar-benar saudara memerdekakan kita. Hanya Tuhan yang bisa mengucapkan ini. Terbuktikan selama ini tidak ada yang berani. Begitu saktinya kitab ini. Makanya sampai-sampai kan ini tertentu kan dibuat menjadi kayak ini kan, pelindung kan. Dan banyak dukun-dukun itu saudara yang juga memakai Alkitab gitu. Jadi dikasih di sampingnya biasanya untuk menipu para konsumennya saudara. Wah, dia pakai Alkitab kok katanya kayak gitu. Tapi apakah dukun itu taat kepada apa yang ditulis dalam Alkitab itu? Tidak. Sama saudara. Para pendeta-pendeta juga demikian. Dia memakai Alkitab untuk membodohi. Apalagi kalau sudah ada istilah pewahyuan. Oh, itu sudah jadi berubah itu orang saudara. Suaranya berubah. Intonasi suaranya itu berubah. Apalagi kalau sudah dipaksa. Amin. Wah, sudah. Ayo kalau kencang aminnya itu. Orang yang mendengarnya itu saudara. Itu kayak banyak gitu kalau saya dengerin gitu kan. Itu banyak ya terpaksa lah. Macam mana gitu.
amin. Apalagi kalau kebenarannya itu kayak masih membingungkan gitu ya. Kalau dikatakan seperti itu kan pemaksaan. Sementara pendetanya itu atau siapapun yang mengucapkan isi Alkitab itu, apakah dia benar-benar tunduk kepada isi Alkitab itu? Tidak. Dia mengambil keuntungan daripada isi Alkitab itu, saudara. Mengambil keuntungan. Makanya saudara, ketika di zaman kerajaan ini saudara, jadi seluruh pelaku pelayanan itu akan disingkirkan saudara. Mereka itu dianggap semua pelaku pelayanan gitu. Rasul, nabi, gembala, penginjil itu pelaku pelayanan. Kualitasnya sangat rendah gitu. Makanya Paulus sebetulnya benar dia gitu. Ketika dia mengatakan, kami memiliki tempat yang paling rendah, paling hina daripada antara jemaat. Dia menempatkan dirinya demikian gitu. Walaupun memang dalam kenyataan tertentu saudara, ada kadang-kadang dia menganggap dirinya wah tinggi gitu. Jadi dari sini saudara, dari apa yang baru saya katakan kepada saudara, dari sini saudara mulai harusnya berpikir ulang gitu. Tentang setiap perkataan-perkataan ini gitu. Jujurlah gitu. Bukankah demikian? Apakah maksud daripada perkataan ini ingin apa ya? Apakah tujuannya itu ingin tidak mengakui bahwa di dalam kitab Alkitab kita itu adalah firman Tuhan? Bukan. Apalagi saudara, dulu saya pernah itu saudara, ketika jadi saya ada pendeta dulu Tiban sudah meninggal itu ya. Itu kalau saya sana itu, wah dia ambil bukunya tebal-tebal itu ya. Dan buku kayak pedoman gitu kan. Saya itu santai aja jauh dia gitu. Oh sini dulu katanya, kita ini dulu, sharing dulu. Oke, ayo. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Jadi nggak ada lagi firman Tuhan setelah ini. Ya, di waktu itu saya jawab santai aja ketika istilah Samuel itu kan. Wah dia dengan keras gitu. Tapi saya ketawa aja. Dia coba paksakan pahamnya gitu ya. Mungkin pikirnya kalau saya misalnya nggak sekolah Alkitab, pikirnya kayak bisa diruntuhkannya gitu dengan pemahamannya itu. Ya, lama sekali ya kejadian itu. Jadi ada pendeta-pendeta hebat itu terlalu mengagungkan Alkitab itu. Sehingga kalau Tuhan bergerak dengan cara yang berbeda dari yang dipikirkannya gitu, sesuai dengan Alkitab, maka dia akan menghujat pekerjaan itu saudara. Pekerjaan Tuhan itu saudara. Itu ada yang baru. Jadi sebetulnya nggak fair gitu. Kan harusnya kan ikuti nasihat Tuhan gitu kan. Jangan hakimi dari luar gitu. Jangan cepat-cepat menghakimi. Perhatikan dulu katanya gitu. Hakimilah dengan benar. Dengerin baik-baik, perhatikan dulu gitu. Apa tujuannya? Kalau sudah di awal sudah langsung mengatakan itu salah, macam mana mendapatkan yang benar? Untuk mendapatkan yang asli gitu kan. Kan harus lihat dulu
Jangan langsung bilang, itu palsu, itu pasti palsu. Aduh. Gitu ya. Karena kitab ini adalah kitab suci dan orang-orang memujanya sebagai Tuhan. Ini sudah berlangsung selama berapa ribu tahun, Tuhan tidak memedulikannya. Sesungguhnya memuja Alkitab adalah penyembahan berhala, tetapi tidak seorang pun dari antara orang percaya yang taat tersebut berani memandangnya dengan cara demikian. Dan mereka akan berkata kepadamu, saudara, jangan berkata seperti itu. Mengatakan itu sangat mengerikan. Bagaimana mungkin engkau menghujat Tuhan? Selanjutnya mereka akan, kamu kalau mengatakan seperti itu menghujat Tuhan loh. Gitu kira-kira perkataannya, saudara. Bahkan kan kalau baca firman itu kan di gereja tertentu itu mereka berdiri, saudara. Tanda kita menghormati firman Tuhan. Sebegitunya, saudara. Tapi apa ya, motivasi di balik itu? Kadang-kadang yang tidak disadari. Bahkan ya orang-orang percaya sudah memperlakukan sama demikian gitu loh. Jadi tertipu, semua tertipu gitu. Begitu dikatakan kitab suci. Dan kadang ada juga itu ditempatkan di tempat yang sangat ini, kalau di satu gereja tertentu. Jadi saking sakralnya kitab suci itu ditaruh di tempat yang ini, tempat yang sangat mulia. Jadi begitu misalnya naik ke situ, jadi Alkitab itu yang dibawa. Udah sakti itu, saudara. Jadi ketika misalnya naik ke mimbar itu, ada orang yang akan memberikan Alkitab kepada dia. Tandanya asli. Nah, namun selama ini dikatakan tidak ada orang percaya yang berani memandangnya demikian gitu. Terlalu memujanya. Jadi kalau kamu mengatakan, aduh itu sangat mengerikan, kamu sedang menghujat Tuhan loh. Gimana mungkin kamu, kok bisa itu menghujat Tuhan? Gitu. Anehnya, Tuhan Yesus dulu ketika mengajar orang banyak, mengajar murid-muridnya, tidak pakai Alkitab, tidak pakai Taurat, tidak pakai kitab nabi-nabi. Dia tidak menyuruh murid-muridnya membawa salinan daripada nabi-nabi itu, saudara. Dia tahu begitu saja. Orang ketika dia umur 12 tahun, dia tahu begitu saja. Iya, itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Memang saudara ini kita telah melihat memang, saudara, ada banyak orang yang kalau kita lihat itu benar-benar apalagi ketika banyak sekali orang-orang yang ngeroh gitu ya di satu zaman gitu ya. Makanya ada istilah back to the Bible itu. Memang banyak penyimpangan yang sangat nyata gitu. Dan karena banyaknya pengikut-pengikut dari masing-masing aliran ini, saudara, membuat ada banyak sekali aliran, saudara, denominasi dan sebagainya, saudara. Namun ketika sekarang ini, saudara, kebenaran ini disampaikan, saudara, tentu bagi orang-orang jadi yang mendengarkan ini, saudara bisa mendengarkan ini gitu ya tanpa tersinggung gitu, itu berarti saudara sedang berharap kepada Tuhan. Saudara sedang dengan mata iman memandang kepada Tuhan yang misteri itu. Saudara sedang memberikan kesempatan kepada Tuhan itu untuk menjelaskan secara rinci. Ya. Makanya saudara, kalau saudara lihat di awal-awal itu dikatakan, yang diinginkan Tuhan darimu dengarkan baik-baik. Dengarkan aja.
Dengarkan dulu. Ya, mari kita lanjut. Selanjutnya mereka akan menggunakan ungkapan kepedihan. Oh Yesus yang penuh belas kasih, Tuhan penyelamat, kumohon agar Engkau mengampuni dosa orang ini, karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi manusia, dan kami semua telah berdosa. Mohon tunjukkan kepada kami belas kasihan-Mu yang benar, yang besar. Amin. Jadi ketika mendengarkan perkataan seperti ini, di banyak kan seperti itu kan. Misalnya ketika mereka menyampaikan berita baru ini, saudara, berita firman, wah, apalagi kalau misalnya ada dari misalnya bapaknya pendeta gitu kan, misalnya ikut dengan aliran ini gitu kan. Wah, ketika dia mengatakan itu, waduh, kamu sudah sesat anakku. Dia berdoa kepada Tuhan, Engkau adalah pengasih, ampunilah, tunjukkanlah kepada orang ini. Sementara saudara, Tuhan itu justru yang sedang, yang telah menunjukkan jalan kebenaran itu kepada anaknya itu, ya kan? Jadi gimana kalau seperti itu kondisinya, saudara? Kan si orang yang berdoa itu harusnya yang dikasihani kan, bukan anaknya ini kan. Tapi bagaimana dia bisa mendengarkan pencerahan dari Tuhan? Dia sudah dikunci di awal, saudara, sama ketidakbenaran. Kan kalau kita itu kan sederhana saja. Abraham, apakah mengenal Tuhan karena ada Alkitab? Iya kan? Bukankah justru kisahnya Alkitab itu dicatat di dalam, kisahnya Abraham itu dicatat dalam Alkitab? Gitu kan? Kebalikannya kan? Enok, lalu Nuh. Apakah dia itu dikatakan bergaul dengan Tuhan karena dia baca Alkitab? Alkitab mana yang dibaca dia? Dulu belum ada Alkitab. Lalu dengan sombongnya orang mengatakan bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Kita mesti baca Alkitab. Coba saudara pikir. Kan itu sudah, gimana saudara mau mengatakannya gitu? Artinya kan gini. Artinya kalau itu kan langsung menghalangi Tuhan. Alkitab itu langsung menghalangi Tuhan. Ya kan? Kan kalau ada orang misalnya dikunjungi Tuhan lewat apa gitu, pencerahan, kan langsung Alkitab itu kan yang jadi itunya kan, ukurannya. Makanya kalau dulu sudah ada Alkitab, Abraham tentu tidak akan mempersembahkan anaknya. Memang sudah dengan adanya Alkitab itu akan dibatasi orang-orang yang liar gitu. Betul memang. Tetapi ketika kita itu menjadi dewasa, peraturan-peraturan itu kan gak dibutuhkan lagi ya. Kan hanya bagi anak-anak misalnya dibutuhkan kan gambar-gambar misalnya untuk supaya dia itu tidak menyentuh setrika, tidak menyentuh colokan listrik gitu kan. Tapi sesudah dia menjadi besar, apakah dia masih membutuhkan itu? Tidak, dia nggak membutuhkan itu lagi. Itu saudara, cara berpikir kita untuk memahami apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, saudara. Seperti inilah salehnya mereka. Mereka akan menerima kebenaran. Bagaimana mungkin akan mudah bagi mereka untuk menerima kebenaran? Bagaimana? Sudah langsung dihalangi di situ, saudara. Bisakah saudara melihat kerugian daripada memperlakukan Alkitab seperti itu?
Alkitab itu berisi firman Tuhan yang luar biasa. Bayangkan satu kata saja, satu ayat saja dari isi Alkitab itu cukup membuat saya bisa kemana-mana. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Tapi kalau saya terus mengandalkan ayat itu, bukankah saya akan menjadi sombong? Kalau misalnya terus saya mendoakan orang, lalu terjadi mujizat dan sebagainya karena saya percaya dengan iman itu Yesus hidup dalam saya. Bukankah orang akan mengatakan, oh dia penjelmaan Yesus. Iya kan? Sehingga orang meninggikan manusia itu. Gitu kan. Jadi ketika Tuhan mengatakan, jangan lagi lakukan itu. Oke, awalnya mungkin masih belum ngerti kan. Masa sih begitu? Tapi ketika Tuhan mulai tunjukkan, lihat nih. Kalau kamu terus seperti ini, lihatlah hasilnya kan gini. Orang akan memperlakukan kamu sebagai dukun. Memang begitu pada kenyataannya. Orang itu tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang sesungguhnya. Mereka lebih mau yang simpel saja. Dan mereka rela membayar berapapun untuk mujizat yang mereka harapkan. Bukankah berarti dalam hal itu saya menjadi musuh Tuhan di situ, saudara? Kalau mereka mengagungkan saya, berarti kan saya itu sebetulnya menurut ayat firman Tuhan menjadi objek kebencian Tuhan kan? Ya begitu. Jadi kira-kira saudara, pemimpin rohani yang meninggikan dirinya di atas jemaatnya, yang menakut-nakuti jemaatnya, kira-kira mereka itu menjadi objek kebencian Tuhan. Bagaimana kira-kira ketika menurut iman mereka, ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan, kira-kira perkataan apa yang akan mereka dengarkan di akhir zamannya mereka? Apakah mungkin sabaslah hai hambaku? Apakah gitu? Dengan kearoganan seperti itu, mereka yang dipuja-puja oleh jemaatnya gitu, disanjung-sanjung, ditinggikan. Ya kan? Mereka puja-puja, saudara. Kira-kira bagaimana Tuhan memandang? Apakah Tuhan gak akan mengatakan, anyah kamu, lihat mukamu aja aku muak gitu. Sementara di bumi, saudara, mereka itu dipuja-puja, disembah. Perkataanmu akan membuat mereka ketakutan. Tidak seorang pun berani berpikir bahwa Alkitab bisa saja dicemari oleh hasil pemikiran dan gagasan manusia. Jelas kok sebetulnya. Kan udah jelas di dalam suratnya Paulus misalnya. Menurutku katanya, tidak layak seorang perempuan berkhotbah. Itu kan menurut dia. Makanya itu kan langsung kan menghalangi Tuhan itu datang kedua kali mengambil rupa seorang perempuan. Langsung loh itu saudara. Jadi mereka mengatakan kalau Allah itu laki-laki saudara. Cobalah. Tuhan Yesus saja bilang di sorga itu tidak ada kawin mengawinkan. Kan kawin mengawinkan itu kan laki-laki dan perempuan saudara. Jadi gak boleh kita katakan Tuhan itu punya jenis kelamin. Oh karena dia sebut Bapak, berarti Bapak itu adalah laki-laki. Makanya ada istilah
Roh Kudus itu ibu gitu loh. Coba kan dari situ kan menyimpangnya kan. Iya kan? Makanya, oh iya betul lah, makanya marilah kita ciptakan menurut gambar dan rupa kita. Jadi harus ada laki-laki dan perempuan. Kan langsung kan bayangan orang ketika misalnya mendengarkan itu. Oh dia kan memanggil, ketika dipanggil ibu. Pasti kan kalau bahasa kita, pikiran kita, ibu yang kita pandang. Ya makanya bermanja-banjaan dengan ibu. Kan gitu kan. Dari situ kelihatan gitu. Kalau bapak, oh orang yang kehilangan tidak punya figur bapak selama dia hidup. Ketika dia kepada bapak, oh dia akan mendapatkan figur bapak gitu. Lalu apakah Allah bapak itu laki-laki gitu? Laki-laki itu kan bahasa manusia, saudara. Gak bisa kita terapkan kepada Allah, itu bahasa kita. Karena manusia itu butuh perkembangan biak. Harus dengan bersatu dulu, baru bisa melahirkan. Kan gitu. Makanya ketika Tuhan datang, Tuhan Yesus lahir tanpa hubungan suami istri, orang menganggap, oh mana mungkin. Karena baru itu terjadi. Makanya pikiran orang, makanya dia itu keturunan Daud. Tapi dengan firman Tuhan ini, ketika dijelaskan, sebetulnya Yesus bukan orang Yahudi. Benar enggak? Ya benar lah. Dari mana dia keturunan orang Yahudi? Orang dia anak Allah. Berarti kalau Yesus itu keturunan orang Yahudi, berarti Yesus itu untuk orang Yahudi. Sementara orang Yahudi menolak dia. Gimana? Ya kan? Dari sini saudara, dari firman Tuhan ini kita itu dijelaskan. Kita dijelaskan dengan ini, dengan perlahan. Tidak seperti pendeta-pendeta tadi, saudara, yang mengatakan langsung, ini dari Tuhan. Itu kan sudah kayak gitu, saudara. Kalau orang sudah terima pewahyuan, suaranya pasti berubah. Intonasinya itu berubah. Jadi kadang kalau saya dengar lagi orang-orang seperti itu bicara, itu saya apalagi kalau menjelaskan sama seperti itu, nggak ada perubahan gitu. Aduh, memang sayang sekali. Ya. Jadi tidak seorang pun yang berani berpikir bahwa Alkitab bisa saja. Kenapa dikatakan bisa saja? Untuk ini loh saudara. Jadi untuk orang-orang yang gini loh, supaya cara berpikirnya itu kayak terbuka sedikit lah. Kayak dibuka dulu kuncinya sedikit. Bisa saja kan. Itu dicemari oleh gagasan manusia kan. Terbukti kok gitu. Misalnya ketika kita baca kitab Amsal. Amsal itu kan tulisan mengenai ini loh, nasihat-nasihat sama anaknya gitu. Iya. Nasihat supaya berbuat baik, supaya tahu sopan santun. Kan gitu kan semua itu. Namun apakah dengan cara seperti itu manusia itu berubah? Tidak. Apa dengan cara seperti itu orang bisa diselamatkan? Kita sudah tahu kalau orang tidak mengaku kalau Yesus sudah mati dan kayu salib dan mengampuni dosanya. Apakah orang itu bisa diampuni dosanya? Tidak kan? Kan orang harus menerima firman Tuhan kan? Lalu selanjutnya, bagaimana kita diselamatkan? Kan harus mendengarkan Tuhan itu sendiri. Pada kenyataannya, bagaimana orang bisa berjumpa dengan Tuhan yang sejati?
kalau dia itu telah dipagari oleh si Alkitab tadi, saudara. Ya kan? Apalagi banyak hal, saudara, banyak kali, saudara, sebetulnya para jemaat itu sebetulnya tidak lagi, saudara, benar-benar baca Alkitab. Mereka juga sudah dipagari oleh apa kata pendeta-pendeta mereka, saudara. Iya. Makanya banyak aliran-aliran itu. Makanya ada aliran pengangkatan lah, ada aliran mempelai lah. Sudah dibatasi. Ada aliran yang akhir zaman lah. Pokoknya itu khotbahnya pokoknya akhir zaman aja gitu. Meneliti terus gitu. Sudah sampai di mana waktu tentang akhir zaman itu, saudara. Ada orang yang seperti itu, saudara. Jadi aliran nafiri Allah terakhir itu, saudara. Oke. Beberapa hal yang ada. Oh, gini. Ya. Dan tidak seorang pun dapat melihat kekurangan ini. Beberapa hal yang ada dalam Alkitab merupakan pengalaman dan pengetahuan individu. Beberapa merupakan pencerahan dari Roh Kudus. Ingat ya. Beberapa merupakan pengalaman. Ya. Beberapa merupakan pencerahan. Beda ya. Pencerahan itu berarti kan dia disingkapkan begitu. Namun apakah itu langsung firman Tuhan yang diucapkan dari mulut Tuhan? Itu kan tidak semua, saudara. Kalau kitab nabi-nabi, saudara, itu langsung. Itu tanpa interpretasi. Bukan pencerahan. Jadi harus bisa membedakan itu gitu. Dan harus berani harusnya kapan itu digenapi. Sekarang ini kan terus kan diikuti terus ayat dalam Alkitab itu untuk firman Tuhan bilang kayak gini, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Irak akan begini, ini akan begini. Kan gitu kan? Nubuatan-nubuatannya kan? Sehingga sampai hari ini, saudara, bayangkan kedatangan Tuhan itu dihalangi karena belum bait suci itu dibangun. Kan seperti itu. Itu kan gagasan orang loh, saudara. Dari dulu seperti itu berulang terus kan. Sementara bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita sudah mengalami melihat Tuhan. Tuhan menampakkan diri. Kita sudah masuki, tanpa sadar kita sedang memasuki kerajaan 1000 tahun. Walaupun yang sesungguhnya belum. Kita sudah melihat apa-apa di dalam kerajaan yang akan datang. Kita sudah mulai melihat, mencicipi bagaimana langit baru, bumi baru, saudara. Iya kan? Tetapi orang-orang itu karena mereka memang masih terpatok di situ. Saudara bisa lihat nggak? Dan sebetulnya saudara bisa menyadari harusnya sekarang. Kalau saudara masih tetap tidak melihat perbedaan daripada firman Tuhan yang kita renungkan ini, yang kita persekutuan ini, saudara. Kalau saudara tidak memberikan tempat yang lebih tinggi kepada firman Tuhan yang diucapkan zaman sekarang ini, saudara, zaman kerajaan ini, maka saudara akan sulit keluar dari situ. Saudara akan tetap terpenjara di sana. Iya. Kalau saudara masih menyamakan persekutuan kita setiap hari ini, saudara, seperti saat teduh, membahas firman Tuhan, membahas Alkitab, berarti saudara sedang tidak melihat Tuhan itu. Yang saudara lihat sekarang ini bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa, tapi Tuhan Yesus. Tapi katanya kan Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus. Iya. Ada bedanya.
engkau tidak menerima perkataan yang baru daripada Tuhan yang sudah datang kedua kali. Di dalam hatimu adalah Tuhan yang sudah datang pertama kali. Ya, itu kebenaran. Lihat saudara bagaimana cara perlahan Tuhan membimbing kita. Lihat. Oh, dia ketahui apa yang kau pikirkan. Ketika masih engkau ada di pikiran yang lama, Tuhan ketahui. Iya. Jadi sering sekali saudara ketika kita itu tanya, terus kenapa gini, terus kenapa gini, kenapa gini. Tuhan diam. Sudah, dengarin aja dia. Nah, disitulah saudara ketika kita itu berani menundukkan diri kita. Karena kita percaya Tuhan itu adalah pencipta kita. Disitulah saudara kita baru mulai secara perlahan dicerahkan oleh Tuhan. Tapi masih dicerahkan ya. Kita belum mengalami bagaimana namanya benar-benar ditaklukkan. Bagaimana benar-benar menjadi hamba Tuhan. Belum. Bahkan Maria pun ketika pertama kali dia mengatakan sesungguhnya aku hamba Tuhan. Pada kenyataannya apakah dia terus menjadi hamba Tuhan? Tidak kan? Ketika anaknya itu menjadi besar, dia masih menganggap dirinya ibu Tuhan. Ya kan? Harusnya kan tidak. Yesus dengan berani mengatakan siapakah ibuku? Kan itu kan perkataan yang sudah berbeda kan. Itu bukan bahasa manusia lagi. Mereka yang melakukan perkataanku, yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dialah ibuku. Berbeda kan? Berarti kan Yesus itu tetap menghargai ibu kan. Orang yang lebih tua dari dia kan. Iya kan? Makanya saudara ketika dia melayani perempuan Sirofenisia, hai ibu. Ketika perempuan Samaria itu, atau perempuan Sirofenisia tadi saya katakan, perempuan Samaria katakan, hai perempuan. Kalau istilah sekarang itu Pak, atau orang Batak itu. Tolong kasih aku minum. Iya. Lihat perbedaan bahasa itu ya. Nah, beberapa merupakan penyerahan Roh Kudus dan terdapat juga percampuran dengan akal serta pikiran manusia. Tuhan tidak pernah campur tangan dalam hal-hal ini. Tetapi ada batasan. Hal-hal ini tidak boleh melebihi pemikiran orang normal. Dan jika melebihi, hal-hal ini sedang menghalangi dan mengganggu pekerjaan Tuhan. Jadi maksudnya gitu. Tuhan itu tidak mencampuri masalah tadi itu. Oh, itu gagasan manusia gitu. Sehingga ketika dimasukkan menjadi satu kitab. Tetapi ketika sudah menghalangi pekerjaan Tuhan, disitulah dikatakan tadi Alkitab itu jadi dikatakan dengan tegas tentang Alkitab itu, saudara. Bukan berarti kita jadi tidak bisa membaca Alkitab. Kita baca, kita butuh pengetahuan dari situ. Makanya kan masih dikutip. Isi-isi Alkitab di sini nanti dijelaskan dari bagaimana hidupnya Adam, bagaimana ini. Itu dijelaskan balik, saudara. Secara terperinci. Jadi lihat apanya yang sedang disingkapkan oleh Tuhan ketika menjelaskan tentang Alkitab ini. Jadi Tuhan sedang ini saudara ngajari kita
Ayo sekarang berpikiran yang baru. Sudah waktunya generasi ini berpikiran baru. Karena engkau akan memasuki hidup yang lebih tinggi daripada orang-orang dalam Alkitab itu gitu loh. Makanya kamu nggak bisa pakai pengalaman-pengalaman mereka lagi. Kamu nggak perlu menggali apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Henok, kepada Abraham, kepada Nuh pada waktu itu. Apa-apa saja, kamu nggak perlu menggali-gali itu. Karena di sini aku ada. Aku akan menjelaskan kepadamu. Apakah engkau percaya? Tapi gimana kami lihat? Lah, karena aku sudah mengatakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Itu kan kebenaran. Jadi pada waktu itu memang aku akan menyembunyikan diriku supaya setiap orang yang hauslah yang akan mendapatkan. Setiap orang yang mencarilah yang akan mendapatkan. Setiap orang yang mengetok pintulah baginya pintu akan dibukakan. Itu pemisah. Disitulah firmanku itu menjadi berharga. Gitu loh saudara. Iya kan? Kalau bukan saya terus mencari Tuhan, ya nggak mungkin saya bertemu dengan ini, saudara. Kalau saya tidak berani keluar dari kenyamanan, nggak mungkin berjumpa dengan ini. Kalau saya tidak dengan sadar ketika mengatakan kamu tidak boleh lagi ngajar buku pemulihan ini, dalam hati saya ngikuti tuntunan kan. Oh ya sudah. Toh juga guruku bilang kayak gini dulu, kamu nanti akan punya buku sendiri. Gitu. Punya buku pemulihan sendiri. Oh itu saya tangkap. Ketika kamu mengatakan itu punyamu, saya berikan, silakan. Namun, apakah semua pelajaran itu bisa diambil dari saya? Kan tidak. Justru Tuhan menyempurnakan mana yang benar, mana yang sudah ketinggalan zaman. Kalau kita terus di situ, saudara, oh kita akan tercemari, saudara, dengan roh-roh lagi, saudara. Iya. Akan banyak hal-hal dari alam roh itu akan nyerang kita. Karena apa? Kita mempercayainya. Kan karena kita mempercayai dulu, makanya kita mengalami. Betul gak? Kan kita melihat mujizat-mujizat yang ini kan. Cuci. Bayangkan saudara. Seorang anak umur 5 tahun. Cuci. Bayangkan terjadi mujizat. Ya kan? Berarti bukan lagi dengan kata-kata itu kan. Tapi apa yang terjadi saudara? Kita telah dicemari oleh roh-roh jahat saudara. Ya kan? Tanpa sadar. Tapi lihat bagaimana sekarang saudara. Ya kan? Kita terbebas dari situ kan. Oh dulu sudah kalau mendoakan orang, wah jangan-jangan nanti ikut ke rumah roh-roh itu. Bersih-bersih dulu. Aduh, capek sekali sudah. Kalau misalnya ada peristiwa ini gitu, wah langsung kita curiga gitu. Wah, kan gak benar lagi kan. Pikiran-pikiran itu loh saudara. Ya, lihat. Hal yang melebihi pemikiran orang normal adalah pekerjaan iblis. Jadi ketika suara orang berubah intonasinya. Sering kita melihat itu. Wah, ketika dulu saudara keluar dari gereja kita yang dulu, wah sebelum itu kan ada doa pagi atau apa ini. Wah, dikumpulin semua. Ayo ikrar ulang semua. Wes. Itu bersumpah loh.
keluar dari sini mati. Udah. Kalau kita mengucapkan juga nggak berani lah mengucapin itu saudara. Terkutuk gitu. Keluar kan? Bayangkan saudara. Itu sangat mengerikan. Bayangkan betapa kita itu sulit sekali keluar dari kutukan itu. Ya. Tapi justru di situ saudara langkah awal saudara. Ya kan? Terus sampai selanjutnya kita terus merindukan Tuhan. Rasanya kita terpuruk, rasanya pelayanan kita itu gak berjalan gitu kan. Tahun demi tahun gitu. Mungkin orang-orang, wah jemaatnya sudah luar biasa, wah mereka mengatakan pekerjaan Tuhan di sini luar biasa. Tapi coba lihat. Ya. Coba perhatikan mereka. Betapa mereka menjadi orang-orang yang ambisius sekali dengan kekayaan saudara. Ya. Sangat mengerikan. Ya. Karena melucuti orang dari tugas mereka. Itu adalah pekerjaan iblis dan diarahkan oleh iblis. Dan pada saat inilah Roh Kudus tidak akan membiarkanmu bertindak seperti itu. Terkadang beberapa saudara dan saudari bertanya, bolehkah aku bekerja dengan cara ini dan itu? Aku memandang tingkat pertumbuhan mereka dan berkata boleh. Tapi bolehnya tanda kutip ya. Karena tingkat pertumbuhan. Ya udah silakan saja. Latihan gitu. Makanya saudara kita dianggap kemarin itu udah kayak latihan gitu. Jadi apa yang kita alami dulu gak boleh kita pakai untuk membenarkan kita. Ya. Jadi sudah. Itu untuk sedang mengingatkan kepada kamu. Lihat kan. Ternyata begitu sederhananya kan sebetulnya melakukan pekerjaan-pekerjaan itu kan. Lihat bagaimana ketika kamu buat ini. Coba kamu ingat dirimu siapa. Memang pada waktu itu sederhana sekali saudara. Saya benar-benar saudara punya satu keberanian yang luar biasa kemanapun saya pergi. Hanya dengan iman yang sederhana. Tapi ketika Tuhan bawa keluar dari situ. Mulai gini. Oke sekarang kamu mesti jadi manusia normal ya. Jangan menganggap dirimu itu hebat. Seorang pendeta yang hebat. Gitu. Masih normal nih. Tapi bukan berarti dengan normal kayak gini. Kamu tidak bisa melakukan semua itu kan. Ingat kan begitu mudahnya. Seperti itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan. Dia membuat satu keputusan. Dia berfirman. Anak tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau tidak dia melihat Bapaknya. Itulah firman-Nya Tuhan Yesus. Firman-Nya Yesus. Itu keputusan yang dia ucapkan mengenai dirinya. Itulah saudara. Disitulah kita melihat saudara. Bahwa perkataan Tuhan Yesus selaras dengan apa yang dikatakan oleh Allah yang ada di sorga. Dari situ kita melihat saudara. Seperti itulah cara Tuhan memimpin kita. Makanya dikatakan Tuhan itu berinkarnasi. Kita ini daging saudara. Sekali lagi. Makanya dikatakan tepat kita mesti makan dia. Ya. Makanya benar kita mesti menghormati anak. Kalau kita nggak menghormati anak, kita nggak pernah menghormati Bapa. Itulah saudara. Makanya semua kita di sini kan kita sedang belajar. Saya tidak menarik saudara kepada saya. Tetapi kalau saudara tidak mendengarkan saya, saudara tidak mendengarkan Tuhan. Lucu kan? Ya kan? Kalau saudara tidak menghormati saya, saudara tidak menghormati Tuhan. Gitu loh saudara. Sama. Kalau saya tidak menghormati saudara, karena saudara itu adalah
Karena saudara itu mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara benar-benar taat kepada Tuhan. Kalau saya tidak menghormati saudara, saya tidak menghormati Tuhan. Nah, gitu loh saudara Tuhan, saudara. Makanya saya benar-benar berdoa untuk saudara. Ketika saudara tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, saya bisa menegur saudara. Kalau sudah kelewat batas, saya bisa mengatakan sesuatu yang lebih keras dari situ. Tapi ingat, esensi kita harus Tuhan. Watak kita harus wataknya Tuhan. Makanya saudara, di sinilah kita berlomba, saudara. Duduk di kaki Tuhan. Jadi, saudara harus menunjukkan sikap benar-benar merindukan Tuhan. Benar-benar mencari kebenaran. Benar-benar duduk di kaki Tuhan. Makanya saudara, dalam hal ini saudara, kan Tuhan melihat semua apa yang saya lakukan dari dulu gitu kan. Bagaimana saya lapar dan haus akan Tuhan. Iya kan? Kan Tuhan melihat semuanya. Berarti kalau seseorang itu ingin berkenan, dia itu kan harus benar-benar saudara merindukan Tuhan. Harus benar-benar berdoa. Harus benar-benar menyangkal dirinya. Iya kan? Kalau misalnya saya katakan, oh tinggalkan hartamu, sementara saya tidak meninggalkan harta saya. Tidak melepaskan harta saya. Apakah saya memiliki kebenaran? Tidak. Ya. Kalau saya menginginkan harta saudara, sementara saya bilang lepaskan hartamu. Apakah Tuhan menginginkan harta pemuda yang kaya itu? Tidak. Tidak kan? Jual, berikan kepada orang miskin. Dan ikutlah. Enggak, dia nggak bilang sisakan sedikit ya. Untuk kita pakai dalam proyeknya. Tapi ketika kita tahu saudara, ada bagiannya Tuhan. Jadi kita belajar saudara. Ya kan? Sudah. Makanya saudara, di dalam bagian firman Tuhan itu jelas saudara. Mengenai persembahan untuk Tuhan. Itu tegas sekali saudara. Ya. Nah, lihat. Boleh katanya tadi kan? Jam 6 tuh. Lalu ada juga beberapa orang yang berkata, jika aku bekerja dengan cara ini dan itu, apakah keadaanku normal? Dan aku berkata, ya itu normal. Sangat normal. Nah, gitu. Yang lain berkata, bolehkah aku bekerja dengan cara ini? Dan aku berkata, tidak. Mereka berkata, mengapa dia boleh sementara aku tidak? Boleh. Nah, itu kan beda kan? Dan aku berkata, karena yang engkau lakukan berasal dari iblis. Lah, kok dia nggak berasal dari iblis? Nah, lihat itu saudara. Tuhan itu hidup kan. Kok orang bisa kerja, kok aku nggak bisa? Nah, gitu loh saudara. Kok dia tetap bisa bekerja? Kenapa? Itu normalkah bagi dia? Normal. Kok saya nggak boleh? Karena itu berasal dari iblis katanya. Nah, gitu saudara ya. Lihat saudara, bagaimana Tuhan mengajar kita itu nggak mati. Dia hidup saudara. Dia tidak pernah memaksa kita. Ketika dia mengajar kita, coba saudara lihat saudara, bagaimana hati saudara. Apakah saudara terkekang? Bukankah saudara itu bebas? Bukankah saudara benar-benar mendapatkan penjelasan yang secara lambat laun? Bukankah apa yang ada dalam pikiran saudara itu kayak diketahui oleh Tuhan?
Artinya kayak saya ketahui gitu. Itu karena apa? Karena Tuhan sedang menampakkan diri. Tapi apakah saya bisa mengandalkan terus, oh saya ini sudah dipenuhi dengan roh Tuhan gitu. Lalu rasanya saya tahu semua tentang saudara gitu. Gak bisa. Tuhan tidak mengurusin semua itu sebenarnya. Walaupun dia tahu apa isi pikiran kita, dia tidak terus maksudnya mengintimidasi kita. Nih kamu lihat kayak gini. Enggak. Diizinkan kita, oke ikutin. Sampai kita belajar. Sampai kita sadar, sampai kita tahu bahwa itu dari iblis. Lalu kita memilih Tuhan, memilih tunduk kepada Tuhan setiap hari. Itulah saudara. Jadi kita itu walaupun rasanya kayaknya dia itu menghakimi dan mengajar kita, dia menginginkan kita itu bebas. Ya. Bahkan ketika kita itu datang kepada dia dengan muka yang rasanya juga justru di situ Tuhan akan memberikan penghiburan dengan segera. Dia tidak menginginkan kita itu stres. Iya. Karena begitu hati kita sudah berbalik kepada dia, langsung dia memberikan pencerahan kepada kita. Langsung dia nolong kita. Memang dia akan tahu. Setelah rasanya kita itu rasanya Tuhan sangat mengasihi kita. Nah di situ ada batasan tertentu. Dia buat lagi pekerjaan baru. Iya, yang mengajari kita untuk kita bergantung setiap hari kepada Tuhan. Iya. Iya. Makanya saudara mesti bayar harga untuk bisa mengikuti persekutuan setiap pagi. Bayar harga. Bersama-sama di sinilah kita bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Makanya saya selalu minta kepada saudara, ayo yang mau sharing silakan. Saya juga mau dengar kok. Saya akan sangat diberkati ketika saudara cerita tentang kehidupan saudara setiap hari gitu. Wah, saya sangat diberkati, saya sangat bertumbuh dengan kesaksian-kesaksian saudara. Itu membuktikan Tuhan nyata di antara kita. Dan dengan itu semua kerajaan ini akan meluas. Itu kan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus memimpin dan mengajari kami. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan semua. Shalom. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan memberkati.